Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya berkaitan dengan mengganggu orang sholat dengan bacaan Al-Quran atau perkataan yang dikeraskan di dalam masjid. Ya. Mengganggu orang sholat dengan bacaan Al-Quran atau perkataan yang dikeraskan di dalam masjid. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam masjid itu ada batasan. Di dalam masjid itu ada batasan berkaitan dengan suara yang keluar. Kadang-kala kita temukan di beberapa masjid, ya, di beberapa tempat, setelah azan, itu kan kadang-kala orang itu banyak tuh mau sholat, sholat sunnah qobliyah gitu. Banyak gitu kan. Dan parahnya di beberapa masjid, mereka itu setelah azan, untuk menunggu jeda iqamat, ya, justru mereka membuat keributan kadang-kala. Yaitu dengan membaca bacaan tertentu lah gitu. Ya, dengan membuat bacaan-bacaan tertentu. Dan itu otomatis akan mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, banyak, dan Anda temukan bahkan kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat ya kebongkaran yang Anda temukan kadang-kala. Solawat katanya, mereka baca solawat katanya, padahal itu bukan solawat yang dibaca. Ya, itu solawat-solawat bid'ah yang mereka buat sendiri padahal gitu kan. Ya, jadi kemungkarannya itu berlipat ganda. Selain mengganggu orang yang sedang sholat sunnah, ya, mereka juga mengisi kemungkaran itu dengan selawat-selawat yang mereka buat sendiri. Bahkan kadangkala ada yang Anda temukan, ya. Mereka mengisinya itu dengan lagu nyanyi-nyanyian, ya, yang diubah seolah-olah itu adalah bacaan-bacaan solawat. Dan sering kita temukan, ya, di Timur Tengah itu lagu pop. Ketika sampai di Indonesia itu jadi lagu Islami gitu loh. Dan itu banyak terjadi. Dan itu berangkat dari kebodohan. Dan itu berangkat dari kebodohan. Silakanlah antum cek itu, banyak sekali kita temukan di media sosial. Penyanyinya itu adalah penyanyi kafir yang bercerita tentang percintaan, pacaran. Ketika sampai di Indonesia, jadi lagu Islami, jadi lagu solawat. Aneh, ini berangkat dari kebodohan. Ini berangkat dari kebodohan. Oleh karena itu banyak sekali kemungkaran yang mesti kita ingkari. Banyak sekali hal-hal yang mesti kita ingatkan. Ya. Dan anehnya ketika diingatkan, ya, mereka marah gitu loh. Padahal udah jelas salah, ngeyel, gitu kan? Ya. Dan tentu suara-suara yang ditimbulkan, dibisingkan di dalam masjid, ya, itu akan sangat mengganggu sekali, akan sangat mengganggu sekali. Ya. Lebih parahnya menggunakan speaker, speaker eksternal. Ya. Antum lihat tuh, maka nggak heran Islam itu dianggap sebagai agama yang ribut, agama yang berisik. Kenapa demikian? Karena sering menggunakan speaker eksternal masjid tanpa ada keperluan. Ya. Makanya di beberapa negara seperti di Mesir, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, termasuk di Malaysia di beberapa tempat, penggunaan speaker masjid itu dibatasi. Dibatasi. Kenapa demikian? Untuk menjaga ketertiban umum dan berpengaruh juga terhadap kesehatan. Antum bayangkan, di sekeliling masjid itu ada non-muslim, ada anak kecil, ada orang sakit. Kemudian antum gunakan speaker selain untuk azan. Gimana coba? Rusak agama. Agama ini akan rusak. Ya. Maka wajar ada sebagian orang mengatakan Islam agama yang ribut. Iya, memang. Agama Islam itu seolah rusak itu memang karena ada oknum-oknum tertentu seperti itu. Padahal Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Bahkan negara, ya, kemarin ada rencana pemerintah ingin membatasi suara penggunaan speaker masjid begitu.
Nah, timbul kemudian komentar-komentar negatif, membuli pemerintah dan lain sebagainya. Padahal itu udah diterapkan di beberapa negara Islam gitu loh, untuk menjaga. Coba di Indonesia kan bebas gitu kan. Antum bayangkan, 1 jam sebelum subuh itu udah muter murotal, bayangkan coba. Apa nggak keganggu orang tuh? Kan ada orang yang ada yang mau istirahat masih gitu kan, ada yang belum lagi yang non muslim yang punya anak kecil kebangun semua udah. Jadi lebih besar kemudaratnya dibanding manfaat yang ditimbulkan, gitu kan? Apalagi itu suaranya itu kadang kala kenceng banget. Ya udah subuh kan, 1 jam sebelum subuh itu kan sunyi gitu kan. Tiba-tiba ada murotal diputar di menara masjid, di speaker eksternal masjid, menimbulkan kebisingan. Ya, oleh karena itu penting memang ya untuk mengatur penggunaan speaker masjid. Ya, karena para ulama ya berpandangan bahwasanya speaker masjid itu eksternal hanya boleh digunakan untuk azan saja. Hanya boleh digunakan untuk azan saja. Kalau untuk qomat itu ada khilaf masih. Antum bayangkan, qomat saja yang masih berkaitan dengan ritual sholat itu tidak diperkenankan. Ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan boleh tidaknya digunakan. Apalagi selain azan dan iqomat, ada yang baca solawat, dan solawatnya itu solawat yang nggak ada dasarnya, solawat bid'ah. Ya. Ada yang baca Al-Quran, bukan nggak boleh baca Al-Qurannya, tapi tata caranya yang salah begitu. Tata caranya yang salah, jangan dipelintir ya. Tata caranya yang salah. Maka mesti kita bijak di dalam ibadah. Jangan sampai justru ibadah yang kita lakukan itu bisa mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, memberatkan orang lain gitu kan. Ya. Antum bayangkan tuh ada masjid, sampingnya itu rumahnya non muslim. Tiap hari tuh ya ribut di speaker masjid tuh. Yang non muslim ini mau negur nggak enak karena dia minoritas di situ, gitu kan? Kan kesian yang seperti itu. Ya. Mestinya yang bijak adalah yang bijak. Penggunaan speaker eksternal itu hanya untuk azan saja. Selain itu, untuk kegiatan masjid gunakan speaker internal. Itu yang lebih bijak gitu. Dan tentu itu untuk menjaga kehormatan kehormatan masjid. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab sunannya Abu Daud meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengatakan Rasulullah SAW ya pernah suatu ketika ya i'tikaf di dalam masjid beliau. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mendengar beberapa para sahabat yang mengeraskan bacaan Al-Quran mereka. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyingkap tirai kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Ala inna kullakum manajin rabbahu." Sesungguhnya kalian itu masing-masing sedang berbisik dengan Rabb kalian, bermunajat kepada Rabb kalian. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah aw qala fis shalah. Ya. Kata Nabi SAW, maka itu janganlah kalian itu mengganggu sebagian yang lain. Dan jangan sebagian dari kalian mengeraskan bacaan atas sebagian yang lain. Atau beliau mengatakan di dalam salat. Ini disebutkan dalam Sahih Sunan Abu Daud. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam yang menegur para sahabat, di mana para sahabat itu saling meninggikan suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Dalam riwayat lain ya dalam salat masing-masing meninggikan suara. Ya. Kemudian dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Kata Nabi, jangan sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Quran atas sebagian yang lain. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Oleh karena itu, sebetulnya sudah tegas dari Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan bagaimana sebetulnya adab dan etika ketika kita berada di dalam masjid atau musola.
Maka kita tidak boleh meninggikan suara hatta membaca Al-Quran. Terlebih ngobrol. Ya. Kadangkala tuh ada orang yang sholat sunnah atau sholat dia masbuk ya. Habis itu ribut di masjid, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Atau baca hadis. Bukan nggak boleh baca Al-Quran atau baca hadis, cuman tata caranya keliru. Jangan sampai itu mengganggu kekhusyuan orang yang tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan, Nabi SAW menegur para sahabat yang saling adu suara, masing-masing mengangkat suara. Kalau sudah masing-masing mengangkat suara, hilang kekhusyuan. Hilang kekhusyuan. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kata Nabi SAW, silahkan baca, silahkan lakukan, sepanjang tidak mengganggu orang lain, terutama mengganggu orang yang sholat. Ya. Oleh karena itu, jika kita perhatikan fatwa-fatwa dari para ulama berkaitan dengan masalah suara-suara yang keluar di masjid dan itu mengganggu orang yang sholat, mari kita perhatikan fatwa para ulama ya, yang akan kita sampaikan ini. Ya. Yang pertama adalah misalnya fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala pernah ditanya berkaitan dengan hukum membaca Al-Qur'an dengan suara nyaring dan menyebabkan ya, mengganggu orang yang sholat di dalam masjid. Ya. Bukan hanya baca Al-Qur'annya, ngobrol, zikir. Kan kadang-kala ada orang tuh zikir tuh kan, subhanallah, subhanallah, suaranya nyaring sekali, terdengar sampai seantero masjid. Dan itu mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang lain gitu. Ya. Lalu apa kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala? Haram hukumnya, diharamkan memang ya. Haram hukumnya seseorang membaca Al-Qur'an atau belajar yang itu bisa mengganggu orang yang sedang sholat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam melarang perbuatan tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Ya, sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi. Dan Nabi mendapatkan orang yang sedang sholat, ya, mereka meninggikan suara bacaan mereka. Lalu kata Nabi alaihi salam, Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya orang yang sholat itu bermunajat kepada Rabbnya. Maka lihatlah kepada siapa yang dimunajatkannya. Jangan kalian menyaringkan bacaan Al-Quran di antara kalian satu dengan yang lainnya. Ini jelas. Ya. Kata Syaikhul Utsaimin, nggak boleh, haram hukumnya meninggikan suara. Dan itu bisa mengganggu orang yang sedang sholat atau orang yang sedang berdoa gitu. Makanya harus saling menghormati. Ya. Kadang-kala tuh kita temukan biasanya pas momentum mau sholat Jumat biasanya kan. Orang sibuk sholat tahiyatul masjid. Ada orang yang sibuk baca Al-Quran, zikir dengan suara nyaring. Nggak boleh seperti itu. Itu mengganggu kekhusyuan orang lain gitu loh. Ya. Apalagi ketika ada khatib sudah naik mimbar, berkhutbah, ya, menyampaikan materi khutbahnya. Ada kadang kalian tetap berzikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal khatib itu sedang khutbah. Sia-sia Jumatnya. Jumatnya sia-sia. Ya. Oleh karena itu, ya penting kita untuk belajar adab sebetulnya. Inilah ya berangkat dari tidak mau belajar agama dengan benar. Akhirnya praktik yang dilakukan itu salah semua. Ya. Keburukan yang didapat lebih banyak daripada manfaat yang didapatkan. Ya. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam pernah ditanya juga berkaitan dengan orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya yang sedangkan yang lainnya itu sedang sibuk sholat sunnah gitu di dalam masjid atau mengerjakan sholat tahiyat di masjid. Dan bacaan itu dapat mengganggu suara orang lain. Lalu apakah mengeraskan bacaan Al-Quran itu dilarang? Lalu Syekhul Islam mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang pun untuk mengeraskan bacaannya baik ketika sholat atau keadaan lainnya. Sedangkan saudara yang lain itu sedang sholat.
Karena dia bisa menyakiti saudaranya dengan kerasnya bacaan tadi. Jadi eh, ada yang sesama sholat pun nggak boleh saling menghantam suaranya, itu nggak boleh saling hantam-hantaman gitu loh. Nggak boleh. Ya. Dan kata Syekhul Islam, ya, Nabi SAW juga pernah yang menemui beberapa orang yang sedang sholat i'tikaf di bulan Ramadan dan mereka mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi SAW pun menegur mereka. Kata Nabi SAW, ayuhan nas, kullukum yunaji rabbahu, fala yahjar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Wahai manusia, kalian sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Rabbnya. Oleh karena itu, janganlah kalian saling mengeraskan suara di antara kalian ketika membaca Al-Quran sehingga menyakiti saudaranya yang lain. Ya. Beliau rahimahullah juga mengatakan bahwa dari sini tidak boleh bagi seorang pun untuk mengangkat suaranya, mengeraskan bacaannya sehingga menyakiti saudara yang lain, seperti menyakiti saudara-saudaranya yang sedang sholat. Ya. Oleh karena itu hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Pentingnya kita belajar etika, pentingnya kita untuk belajar adab agar kita tahu sebetulnya yang kita anggap benar itu ternyata salah dan yang kita anggap salah ternyata benar. Dengan belajar kita akan tahu dan dengan belajar kita akan lebih bijak di dalam menyikapi sesuatu. Ya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap memperhatikan adab-adab kita di dalam berkehidupan. Kita hidup bertetangga, masjid itu juga adalah sarana publik, semua orang bisa mengakses. Namun, bukan berarti boleh melakukan hal seenaknya di dalam masjid. Maka ada adab, ada etika. Itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hendaknya kita memperhatikan aturan-aturan ini. Jangan sampai kemudian karena kebodohan kita, kecerobohan kita, justru menyakiti saudara kita yang lain dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak tegaskan lagi, tidak boleh ya membaca Al-Qur'an, berzikir, berbicara dengan suara keras dan cenderung akan mengganggu orang yang sedang bermunajat yang lainnya. Karena antum di situ nggak sendiri. Antum dengan orang lain. Ada juga orang yang mau sholat, ada yang mau zikir. Kalau antum perang suara, gimana mau khusyuk itu? Maka tidak diperbolehkan. Ada yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, demikian dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang keliru datangnya dari Anda pribadi tentunya. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wallahu